Hold fast, the mast is breaking! Help us, we're sinking! Nabi Yunus alaihi salam adalah salah satu dari 25 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing umat manusia menuju jalan tauhid. Beliau merupakan nabi yang memiliki keistimewaan tersendiri dalam sejarah kenabian karena namanya dinisbatkan kepada ibunya, sebagaimana Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Hal ini menjadi perhatian para ulama tafsir dan ahli sejarah Islam. Sebagian ulama menyebut bahwa nama Yunus bin Matta menunjukkan Matta sebagai ibunya, sementara pendapat lain menyatakan bahwa Matta adalah ayah beliau. Namun pendapat yang paling kuat menyebutkan bahwa Nabi Yunus adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada ulama yang menyatakan beliau berasal dari garis keturunan Nabi Ishak alaihi salam, sementara pendapat lain mengaitkannya dengan Nabi Ismail alaihi salam. Yang jelas, Nabi Yunus berasal dari keluarga para nabi yang mulia. Nabi Yunus alaihi salam dilahirkan di wilayah Syam yang kini dikenal sebagai Palestina. Ia berasal dari suku Bani Bunyamin, salah satu dari 12 suku keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Dengan demikian, Nabi Yunus memiliki silsilah yang terhormat dan termasuk dalam keluarga besar para nabi yang dipilih Allah untuk menyampaikan risalahnya. Di dalam Al-Quran, Nabi Yunus juga dikenal dengan sebutan Dhunnun, yang berarti orang yang berada dalam perut ikan. Julukan ini merujuk pada peristiwa besar dan luar biasa yang menimpa beliau ketika ditelan oleh seekor ikan besar atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dimuntahkan kembali ke daratan. Kisah ini bukan sekedar mukjizat, melainkan pelajaran besar tentang kesabaran, ketaatan, kerendahan hati, dan taubat yang tulus kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus alaihi salam untuk menyampaikan risalah tauhid kepada suatu kaum yang tinggal di kota Ninawa. Kota ini terletak di wilayah Irak bagian utara dan merupakan salah satu kota besar dan makmur pada masanya. Penduduk Ninawa dikenal sebagai bangsa yang kuat, memiliki sumber daya alam yang melimpah, serta kekuatan manusia yang besar. Namun di balik kemakmuran itu, mereka hidup dalam kegelapan akidah. Mereka menyembah berhala, melakukan ritual-ritual kesyirikan, dan berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi nenek moyang yang menyimpang dijunjung tinggi, sementara kebenaran ditolak mentah-mentah. Dengan penuh ketaatan, Nabi Yunus meninggalkan tanah kelahirannya dan menempuh perjalanan panjang menuju Ninawa demi melaksanakan perintah Allah. Ia datang sebagai seorang pendatang yang membawa seruan tauhid, mengajak kaumnya untuk meninggalkan berhala dan hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Namun dakwah Nabi Yunus tidak diterima dengan baik. Kaum Ninawa mencemooh, menghina, dan menolak ajakan beliau. Mereka berkata dengan nada meremehkan, "Siapakah engkau wahai pendatang, hingga berani mengatakan bahwa Tuhan-Tuhan kami salah?" Mereka menganggap dakwah Nabi Yunus sebagai ancaman terhadap tradisi dan keyakinan yang telah mereka warisi turun-temurun. Hari demi hari, tahun demi tahun berlalu. Nabi Yunus berdakwah dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan keikhlasan. Namun hasil yang didapatkan sangat sedikit. Penolakan demi penolakan membuat hati beliau diluputi kesedihan dan kekecewaan. Kaumnya semakin keras kepala, bahkan mulai memperolok dan mengancam beliau. Dalam kondisi batin yang penuh tekanan, Nabi Yunus mulai merasa bahwa dakwahnya tidak lagi memiliki harapan. Beliau merasa kaumnya tidak akan pernah beriman dan azab Allah akan segera turun kepada mereka. Tanpa menunggu izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus memutuskan untuk meninggalkan Ninawa. Keputusan ini diambil dalam keadaan hati yang gundah dan penuh kegelisahan. Beliau pergi menjauh dari kaumnya, menempuh perjalanan hingga tiba di sebuah pelabuhan kecil. Di sana ia melihat sebuah kapal yang hendak berlayar. Nabi Yunus pun menaiki kapal tersebut dengan harapan dapat menjauh dari kesedihan dan kekecewaannya. Namun tak lama setelah kapal berlayar, lautan yang semula tenang berubah menjadi ganas. Angin bertiup kencang, ombak bergulung setinggi gunung, dan kapal terombang-ambing di tengah laut. Wajah para penumpang memucat ketakutan. Mereka menyadari bahwa badai ini bukan badai biasa. Seorang lelaki tua berkata dengan suara gemetar, "Pasti ada seseorang di antara kita yang telah membuat murka Tuhan." Para awak kapal sepakat untuk melakukan undian guna menentukan siapa yang menjadi penyebab musibah ini. Undian dilakukan dan hasilnya menunjuk kepada Nabi Yunus. Namun mereka ragu dan mengulanginya. Untuk kedua dan ketiga kalinya, undian tetap jatuh kepada Nabi Yunus. Saat itulah beliau menyadari bahwa ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh ketenangan dan keikhlasan, Nabi Yunus berkata kepada mereka, "Akulah penyebabnya, lemparkan aku ke laut." Para penumpang menolak, namun keadaan semakin memburuk.
Akhirnya dengan hati berat, mereka melemparkan Nabi Yunus ke tengah laut yang bergelora. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus tidak tenggelam. Seekor ikan besar yang sering disebut sebagai ikan paus datang dan menelannya hidup-hidup. Namun ikan itu tidak melukai tubuh Nabi Yunus, tidak mematahkan tulangnya, dan tidak mencederainya sedikit pun. Dalam kegelapan perut ikan, di dasar laut yang sunyi, Nabi Yunus menyadari kesalahannya. Ia sadar telah meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah. Dalam keadaan lemah, lapar, dan gelap gulita, beliau mengangkat hatinya kepada Allah dan bertasbih dengan penuh penyesalan. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tasbih ini beliau ulangi tanpa henti. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada teman selain Allah. Doa Nabi Yunus menggema di alam semesta, menembus lapisan langit, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan taubatnya. Allah memerintahkan ikan tersebut untuk membawa Nabi Yunus ke permukaan laut dan memuntahkannya ke daratan. Ikan itu pun mematuhi perintah Tuhannya. Nabi Yunus dimuntahkan ke sebuah pantai yang tandus dalam keadaan tubuh lemah, kurus, dan sakit akibat lamanya berada di perut ikan. Allah kemudian menumbuhkan pohon labu untuk menaungi Nabi Yunus dan memberinya kekuatan kembali. Perlahan-lahan, tubuh beliau pulih dan jiwanya kembali tenang. Sementara itu, di Ninawa, kaum yang ditinggalkan Nabi Yunus mulai menyadari kesalahan mereka. Ketika tanda-tanda azab mulai tampak, mereka berbondong-bondong bertaubat, beriman dan memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Allah pun menerima taubat mereka dan mengangkat azab yang hampir menimpa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus ayat 98. Maka mengapa tidak ada suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Pelajaran besar dari kisah Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus alaihi salam mengajarkan bahwa tugas seorang nabi hanyalah menyampaikan risalah, bukan menentukan hasil. Keberhasilan dan kegagalan berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama seorang hamba kembali kepada Allah dengan taubat yang tulus. Rahmat Allah jauh lebih besar daripada murkanya. Selama kita mau berserah diri, memohon ampun dan memperbaiki diri, pintu ampunan Allah akan selalu terbuka. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu bersabar, taat kepada perintah Allah, dan tidak pernah berputus asa dari rahmatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.